guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini saya diberikan tugas di mata kuliah aplikasi komputer untuk menjelaskan mengenai sejarah komputer. Nah, sebelum membahas hal-hal yang lain, mungkin teman-teman alangkah baiknya mengetahui dulu apa sih itu komputer. Nah, pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis untuk menerima data, memproses data sesuai instruksi, menyimpan data, dan menghasilkan informasi. Nah, di komputer modern sendiri memiliki 4 komponen utama. Contohnya input device seperti keyboard, mouse, dan selanjutnya prosesor atau biasa disebut CPU. Selanjutnya storage, contohnya hard disk, SSD, dan RAM, dan yang terakhir output device, contohnya monitor dan printer. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung, karena pada awalnya komputer hanya digunakan untuk perhitungan matematis. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu sejarah awal perkembangan komputer. Pertama, alat hitung tradisional, abakus, sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa abakus yang teman-teman bisa lihat seperti rangka dengan batang-batang yang berisi manik-manik termasuk dalam sejarah perkembangan komputer? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, karena pada awalnya komputer hanya digunakan untuk perhitungan matematis. Nah, sedangkan abakus sendiri adalah alat hitung sederhana yang digunakan sejak zaman dahulu untuk melakukan perhitungan matematis. Dan juga abakus merupakan alat bantu hitung pertama yang digunakan manusia sebelum adanya mesin hitung modern dan komputer. Jadi itulah sebabnya mengapa sejarah awal perkembangan komputer yang paling pertama itu adalah abakus. Nah, abakus sering digunakan di Tiongkok, Jepang, dan Timur Tengah. Abakus membantu pedagang untuk melakukan perhitungan cepat. Dan bagaimana prinsip kerjanya, yaitu seperti menggunakan manik-manik yang digeser. Nah, teman-teman juga bisa lihat adapun alat hitung lainnya seperti tulang Napier dan slide rule atau mister hitung. Nah, tadi karena di bagian A itu adalah tradisional, selanjutnya kita ke bagian B, mesin mekanik. Nah, yang pertama yaitu Blaise Pascal tahun 1642, di mana Blaise Pascal membuat mesin hitung bernama Pascaline untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Nah, mesin ini hanya bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di nomor 2, Gottfried Wilhelm Leibniz sekitar tahun 1673, di mana dia berhasil mengembangkan mesin yang bisa melakukan perkalian dan pembagian. Nah, di nomor 3 ada Carlos Babbage tahun 1837, di mana ia merancang analytical engine, mesin yang memiliki alat input, unit pemrosesan, penyimpan data, dan output. Nah, konsep ini menjadi dasar komputer modern dan ia dijuluki sebagai bapak komputer. Dan yang keempat ada Lovelace. Mungkin ada tipu ya. Nah, Lovelace sendiri membuat algoritma pertama untuk mesin Babbage dan dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu generasi komputer. Nah, di generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri. Yang pertama menggunakan tabung vakum, yang kedua ukuran sangat besar, yang ketiga boros listrik dan cepat panas, dan yang keempat bahannya mesin. Contohnya ENIAC. Maaf kalau salah penyebutan. ENIAC itu beratnya kurang lebih 30 ton dan menggunakan 18.000 tabung vakum. Nah, di generasi kedua komputer pada tahun 1956 sampai 1963, komputer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan transistor atau yang lebih kecil dari tabung vakum. Yang kedua, lebih hemat dan tidak boros atau hemat listrik dan lebih cepat. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa programmer tingkat tinggi. Bahasa programmer yang muncul seperti Fortran, COBOL, dan dampaknya mulai digunakan di perusahaan dan militer.
Nah, di generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, komputer mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan integrated circuit atau IC, ukuran lebih kecil, lebih hemat dan lebih cepat, dan sudah menggunakan sistem operasional di mana komputer mulai bisa menjalankan beberapa program sekaligus atau multi programming. Nah, di generasi keempat, mulai tahun 1971 hingga sekarang, komputer mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan mikroprosesor, lahirnya komputer pribadi, munculnya laptop, dan perangkat mobile. Pada era ini muncul internet, Windows, smartphone, dan cloud computing. Nah, di generasi kelima yaitu masa kini dan masa depan, komputer memfokuskan pada seperti artificial intelligence AI yang bisa teman-teman pakai cari tugas atau jawaban, ChatGPT lah, dan machine learning, robotika, dan komputasi kuantum. Nah, komputer dapat mengenali wajah, mengenali suara, belajar dari data, dan membuat keputusan. Mungkin beberapa contohnya seperti mobil tanpa supir, asisten virtual, dan chatbot. Nah, kita ke slide selanjutnya yaitu perkembangan komputer di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat banyak ya. Namun karena ini PPT jadi saya persingkat saja. Nah, di tahun 1960-an, komputer mulai digunakan pemerintah dan perusahaan besar untuk mengelola data. Dan di tahun 1970-an, komputer mulai masuk ke perbankan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Dan di tahun 1980 sampai 1990-an, komputer pribadi mulai dikenal masyarakat dan pendidikan komputer mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 1990-an, internet mulai berkembang di Indonesia, dipelopori oleh tokoh seperti Onowe Purbo. Dan yang kelima, tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, komputer dan internet digunakan luas di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, didukung oleh perusahaan seperti Telkomsel Indonesia. Nah, jika ada perkembangan, maka pasti ada tantangan. Nah, tantangan perkembangan komputer di Indonesia seperti meskipun berkembang pesat, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan akses internet di daerah terpencil, kurangnya literasi digital, keamanan data dan kejahatan siber, ketergantungan pada teknologi luar negeri. Namun, pemerintah Indonesia terus mendorong pertama, program digitalisasi UMKM, pembangunan jaringan internet nasional, dan pendidikan berbasis teknologi. Nah, sampailah kita ke slide kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu perkembangan komputer mengalami perjalanan panjang dari alat hitung sederhana seperti abakus hingga teknologi canggih berbasis kecerdasan buatan. Nah, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern dan akan terus berkembang di masa depan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah komputer, dan jika saya ada salah kata penyebutan mohon dimaafkan. Dan bye bye.